Halo Bu, gimana Bu? Ada apa nih? Ya, yang bisa saya bantu? Maaf Bapak mengganggu waktunya. Siap. Gimana Bu? Gimana? Ini Pak mau melaporkan tentang kegiatan pemusnahan arsip di unit Pemusnahan arsip. ya di unit kearsipan 2. Di mana ya. pemusnahan ini bertujuan untuk mengurangi volume arsip Pak yang tidak memiliki guna dan untuk menghemat ruangan penyimpanan juga. Yang saya sudah lakukan adalah pembentukan panitia tim penilai dan ini pembuatan penyelesaian daftar arsip inaktif yang dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan. Nah, saya sebagai arsip Paris ahli pertama membuat daftar arsip yang akan diuji musnahkan. Nah, ini daftar arsip inaktif yang telah diseleksi. Arsip keuangan. Ya. Arsip keuangan Pak. Ini arsip inaktif yang hasil seleksinya. Nah, setelah pembuatan daftar arsip inaktif ini yang akan diuji musnahkan, saya juga membuat laporan proseding hasil penyelesaian yang kita musnah pada unit kearsipan 2 Dinas Ketahanan di Jawa Barat ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin Pak untuk penilaian karena saya sebagai arsip ahli pertama untuk penilaiannya adalah arsip Paris yang berjenjang lebih tinggi. Ini berarti arsip Paris muda. Nah, dari situ kan ada verifikasi Pak. Nah, nanti dianalisa sama arsip Paris Madya. Ya begitu Pak. Dari analisa struktur diberikan rekomendasi ya. Iya. Apa saja yang perlu ada perbaikan atau lanjut untuk musnah seperti itu ya. Ya. Nanti kalau sudah ada rekomendasi dari tim penilai akan diajukan surat persetujuan pemusnahan kepada gubernur. Nanti kalau dari gubernur itu ada jawabannya penetapan pemusnahan dan pelaksanaan pemusnahan. Nantinya hasil dari semua pemusnahan ini akan dilaporkan ke Andi sebagai tembusannya karena pemusnahan ini di bawah retensi 10 tahun dilaksanakannya di unit kearsipan 2. Kalau yang dilaksanakannya di unit kearsipan 1 di atas 10 tahun Pak, izinnya dari arsip nasional. Ya. Gitu. Artinya dari daftar arsip inaktif ini sudah diteliti ya oleh sebagai fungsionalis pertama ya. Iya betul Pak. Nah, ada kendala Bu dalam hal ini usul musnah ini tidak ada kendala? Ya mungkin kendalanya mungkin kalau misalnya di JRA-nya tidak tercantum, nah saya berarti koordinasi Pak dengan yang lebih ini ya. Nanti memberikan sebuah rekomendasi. Iya betul Pak. Oke. Dan juga menggunakan ini JRA Pak untuk menyeleksinya. Ya, tapi juga substansi daripada arsip tersebut ya. Iya betul Pak. Oke. Lancar ini Bu kelihatannya ya. Nah, kegiatan ini ya, sudah lancar. Terima kasih ya Bu ya. Ada yang disampaikan kembali? Sudah Pak. Cukup. Ya demikian yang dapat kami laporkan mungkin Pak mengenai prosedur pemusnahan arsip ini. Mohon dukungannya dan kelancarannya. Semoga acara yang direncanakan selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak. Baik ya, pada intinya kalau sudah proses kerja dari ibu dan daftar arsip inaktif itu nanti kan akan disampaikan kepada tim penilai. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada rekomendasi yang terlalu banyak ya untuk perbaikannya. Terus sekiranya tidak sesuai pastinya udah tinggal usul musnah dari tim penilai harus sesuai dengan tujuan ya. Iya pada usul. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Sehat selalu ya dalam penugasan ini ya. Makasih. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diluangkannya. Oke, nuhun. Makasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
mungkin pada masanya tahun segini kan ada belum tahu ya, gubernur periode tahun 1945, karena kita belum aktif ya, tapi untuk sejarahnya kita harus tahu mengenai gubernur. Ini adalah gubernur tahun 1945, Tarto Karangkusumo. Ini adalah gubernur Datuk Jamil tahun 1946. Nah ini juga gubernur Murjani ya. Mungkin ada kalau lebih lanjutnya bisa melihat dari sisi gubernur dari masa-masa dari sisinya ini ya. Seperti Mas Waka itu periodenya ada dua masa periode di Waka ini adalah gubernur Jawa Barat yang keempat. Mungkin yang ada yang tahu gubernur yang terakhir siapa? Siapa gubernur terakhir? Pak Ridwan Kamil. Nah, di sini ada nih Pak Ridwan Kamil ya. Nah ini adalah Pak Ridwan Kamil. Mungkin ada yang lebih tahunya Pak Ridwan Kamil ya, Pak Ridwan Kamil ya. Kalau gubernur yang sekarang kebetulan kan di Jakarta ya. Nah ini belum terserah. Yang sekarang itu adalah gubernur Jawa Barat yang sekarang. Nah karena di sini belum terserah. Mungkin untuk gubernur dari masa ke masa sudah tergerak dari tahun 1945 sampai 2008 hidup ini gitu. Program ini disusun sebagai bentuk apresiasi ya terhadap nilai-nilai sejarah pemerintahan dan tata kelola administratif Provinsi Jawa Barat yang terekam dalam berbagai dokumen resmi yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Pemerintahan. Terima kasih atas kunjungannya dan partisipasinya. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh mari kita ke ruangan. Di sini juga tersedia wakil gubernur Jawa Barat dari masa ke masa. Di antaranya adalah Ipi Kendamahna, Aas Prawinata, Hajar Sudiwijaya, Ranas Mahfudi, Suhud Warnaen Pratama Atmaja, Abu Usman, Sumawijaya, Priyatna Subrata, Kana Suwanda, M. Sampurna, Usman Susarian, Hussein yang Saputra, Sudarman TM, Deden Nuria, Numan Abdul Hakim, Deden Yusuf, pasti Deden Yusuf ya yang paling terkenal, sama Dedi Mijuan. Yang terakhir adalah UU Rajhanul Ulum. Ini juga tersedia tokoh olahragawan ya, seperti Ahmad Derajat ya, tokoh merah jadi dokter, Robi Dafulis, atlet sepak bola. Itu satu mungkin yang paling terkenal ya adalah atlet bulu tangkis. Dan ini mungkin ya Tan Juwehu gitu ya, atlet bulu tangkis juga. Nah semua ini adalah hasil penelusuran dari arsip sejarah. Jadi di sini adalah menyimpan arsip-arsip yang sudah ditelusuri di pusat. Paparan ini disusun sebagai bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai sejarah, pemerintahan, dan tata kelola administrasi di Provinsi Jawa Barat yang terekam dalam berbagai dokumen resmi yang ditandatangani atau diterbitkan oleh para gubernur Jawa Barat dari masa ke masa. Dokumen-dokumen ini tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi juga menjadi bukti sejarah yang merefleksikan dinamika sosial, politik, dan pembangunan daerah dari waktu ke waktu. Melalui penyajian ini, diharapkan kita semua dapat lebih memahami perjalanan kepemimpinan di Jawa Barat, serta pentingnya pengelolaan dan pelestarian arsip sebagai warisan intelektual dan identitas daerah yang tak ternilai. Terima kasih adik-adik atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa Ibu Yati? Saya mau melaporkan pelaksanaan pembuatan daftar arsip. Ya, silakan duduk. Begini Pak, kan kemarin itu ada rencana pembuatan arsip kita. Untuk mengenai rencana ini kami sudah melaksanakan identifikasi dan pengelolaan arsip kita.
di mana hal tersebut menjadi dua proses penting dalam manajemen arsip yang bertujuan untuk melindungi informasi yang esensial bagi suatu organisasi. Nah, identifikasi arsip vital ini merupakan proses penentuan arsip-arsip mana yang memenuhi kriteria sebagai arsip vital, yaitu arsip yang keberadaannya mutlak diperlukan untuk kelangsungan operasional. Nah, dalam kesempatan ini kami akan membuatkan daftar arsip vital hasil kegiatan pemusnahan pada tahun 2020 dan 2021. Karena arsip tersebut adalah arsip yang mengandung informasi penting dan tidak bisa digantikan lagi. Oh iya. Daftar arsip vitalnya arsip vital tentang apa? Gitu, arsipnya. Kebetulan saya sudah mendaftar tentang arsip vital ini Pak, daftar arsip vital pemusnahan, dan ada juga daftar arsip tentang lakip dan lensa. Ini Oh, iya. daftar arsip vitalnya Pak. Oh iya. Siap ya. Oh ini kurun waktu 2009 sampai 2014 ya? Ya, yang kebetulan yang kalau yang yang pemusnahannya tahun 2020 2021. Oh, Nah, iya. inilah daftar arsip vitalnya berbentuk begini Pak. Oh iya. Ya, apakah ini udah sesuai dengan yang peraturan Andri tentang SKHK daftar ininya? Iya Pak, formatnya sesuai dengan perka Andri. Di sini ada kode klasifikasi, jenis arsip, kurun waktu, tingkat perkembangan, nomor sampul, nomor bekas, dan retensi arsip vital, lokasi simpan, model pelindungannya. Oh siap. Kalau lihat dari daftar arsip ini udah sesuai ya, silakan dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah berkoordinasi dengan pimpinan, selanjutnya saya melaksanakan alih media arsip vital dengan cara scanning. Berikut adalah daftar arsip vital yang akan dialih mediakan. Dan berikut adalah arsip vital yang sudah dialih mediakan. Proses alih media ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan kelestarian informasi dalam jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati Kusmiati, arsiparis ahli pertama di sekretariat. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu ASN di lingkungan Dispusipda Jabar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penyuluhan anti korupsi di lingkungan aparatus sipil negara, di mana penyuluhan ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk memperkuat budaya integritas, membangun sistem pencegahan korupsi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Semoga kegiatan ini dapat membawa wawasan, meningkatkan komitmen, serta menjadi pengingatan bagi kita semua dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Berikut paparan yang akan saya sampaikan. Di mana tujuan penyuluhan anti korupsi adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang korupsi dan dampaknya, menanamkan nilai integritas dan budaya anti korupsi di lingkungan ASN, mendorong peran aktif ASN dalam pencegahan dan pelaporan korupsi. Pengertian korupsi itu sendiri adalah tindakan pidana yang didasarkan pada penyalahan guna jabatan demi keuntungan pribadi maupun pihak lain yang berakibat pada kerugian negara. Sumber ini dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bentuk-bentuk umum korupsi diantaranya adalah suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan dalam jabatan. Dampaknya bisa terhadap negara yaitu merugikan keuangan dan mencoreng reputasi negara terhadap masyarakat, menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial.
terhadap ASN juga merusakkan kepercayaan publik, sanksi pidana dan administratif. Nilai-nilai anti korupsi adalah antaranya kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Peran ASN dalam pencegahan korupsi untuk mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan, menolak gratifikasi dan suap, menjaga transparansi dalam pelayanan publik, berani melaporkan tindakan korupsi melalui saluran yang benar. Konsekuensi hukum bagi pelaku korupsi yaitu ada tindak penjara, denda, pemberhentian dari jabatan, pengembalian kerugian negara. Upaya pencegahan internalnya dapat dikendalikan dengan sistem internal instansi, transportasi anggaran dalam kinerja, pelaporan, dan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Pelaporan perlindungan ini dapat dilaporkan ke Inspektorat, Unit Pengendalian Gratifikasi, dan KPK. Peran melawan korupsi dimulai dari diri sendiri. Mari kita sebagai ASN menjadi garda terdepan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas. Demikianlah rangkaian penyuluhan anti korupsi di lingkungan ASN kami ucapkan kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga ilmu dan wawasan yang diperoleh hari ini dapat diimplementasikan dalam tugas sehari-hari, sehingga kita semua mampu menjadi teladan dalam mencegah dan memberantas tindakan pidana korupsi di lingkungan kerja masing-masing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.